Apa jadinya kalau Brabus yang biasanya bikin G63 AMG jadi lebih garang, sekarang bikin motor? Brabus adalah sebuah tuning house dari Jerman yang seringkali memodifikasi mobil Mercedes-Benz, termasuk G-Class. Mereka memodifikasi mulai dari eksterior, kaki-kaki, mesin, hingga interior. Apa jadinya ya kalau sebuah tuning house yang biasa memodifikasi mobil, kali ini memproduksi sebuah motor? Nah, ini jawabannya. Brabus 1300R. Ini motor garang banget. Kalian bisa lihat nggak sih betapa kerennya motor satu ini? Ini motor yang bener-bener merefleksikan jati diri Brabus banget kalau menurut gue. Kalian pasti udah tahu kan, udah pasti sering lihat di website, di Instagram, bahkan di Indonesia ada beberapa Brabus G-Class. Itu kan banyak carbon fibernya, hoodnya, apa dan sebagainya. Nah ini ya kayak gitu teman-teman feel ya. Motor yang bener-bener garang, banyak carbon fibernya, bentuknya eksotis, jumlahnya pun sangat-sangat eksotis. Yang ini itu satu dari 145 di dunia teman-teman. Bukan di Indonesia, di dunia. Brabus itu selalu mengupgrade sebuah mobil yang udah jadi, dan pasti Mercedes-Benz. Ada G63, kemudian jadi G800, G900. Ada C Brabus juga. Mostly mereka Mercedes-Benz dijadikan lebih powerful dan lebih garang. Nah, same case dengan motor ini teman-teman. Jadi Brabus di sini dia bukan bikin motor dari nol, tapi dia itu upgrade sebuah motor yang sebenarnya sudah tersedia di pasaran, sama mereka dijadiin lebih garang seperti ini. Ada yang tahu nggak kira-kira motornya apa? Akan gue kasih tahu di akhir video nanti. Ngomongin Brabus, kita harus ngomongin desain. Ini motor bener-bener didesain ulang kayaknya. Bener-bener udah jadi motor yang garang banget. Full carbon fiber ya, di mana-mana carbon fiber. Bahkan bentukannya di sebelah sini udah bagus banget. Gue bener-bener speechless ketika gue ngeliat motor ini pertama kali. Gue kayak, ya ini motor Brabus banget. Desainnya garang, cuman gak terlalu norak menurut gue. Dan ini sekarang lagi ada 4 unit doang katanya. Dan special exclusive preview dari Two Wheelers teman-teman. Terima kasih ya Two Wheelers. Kalau kalian mau, kalian bisa beli langsung dari Two Wheelers. Gue speechless, gue bingung mau mulai dari mana. Mungkin kita mulai dari mesin dulu gimana? Kalau kita ngomongin soal mesinnya dulu nih. Mesinnya menggunakan V-twin 1301 cc. Nah, jadi dia V-twin menghasilkan sekitar 180-an horsepower, which is itu besar ya. Dan ini setara dengan motor-motor kayak BMW S1000R, kemudian mungkin Ducati Street Fighter V4, ini di kelasnya lah teman-teman. Jadi ini memang motor yang naked basisnya. Jadi mungkin kalian udah tahu nih. Kira-kira motor apa sih yang dijadikan basis untuk motor Brabus 1300R ini? Kalau motor aslinya itu kodenya 1290. Apa ayo motornya? Kita harus bahas dari depan sini teman-teman. Dari desainnya ya. Gua bingung karena ini bagus semua. Dari mulai lampunya udah ada tulisan Brabus gitu mas itu, ya kan? Detail-detail kayak gitu tuh gue suka banget. Terus kayak ini karbon, jadi kalian nggak usah sosokan, aduh bingung mau ganti karbon di mana ya, nggak usah. Ini udah karbon semuanya, ya kan? Bahkan sampai kalau kalian lihat remnya pengeremannya di sini dia sudah ada air scoop, ya kan? Buat pendingin dari remnya. Itu aja udah karbon. Pengeremannya tentunya sudah Brembo, ya kan? Sudah radial mounted, lalu juga ada floating. Ini sebelah sini ya, ini semuanya karbon. Ini karbon, ini karbon, ini karbon, ini karbon, semuanya karbon. Kayaknya nggak ada bagian dari sini yang gue lihat yang nggak ada karbonnya. Bagus banget teman-teman. Terus
yang detail lain yang gue suka ya, dan karena Brabus itu kita harus ngomong di detail. Kayak sebelah sini gitu ya, di situ ada aksen merahnya gitu. Itu bener-bener sebuah hal yang wah, itu Brabus banget. Sekarang kita geser agak ke samping kali ya. Dari samping kalian bisa lihat motor ini memang bukan motor yang kecil. Tapi sebenarnya dia lumayan enteng lah, 194 kg untuk motor 1300 cc sih gede ya teman-teman cc-nya, tapi beratnya masih oke. Nah, di motor yang ini juga di Brabus 1300R ini dia memang lebih tinggi. Dia lebih tinggi daripada motor aslinya atau motor yang di convertnya. Jadi ini joknya lumayan tinggi. Jadi kalau misalkan gue izin naik, saya tidak nyampe kakinya. Harus begini dulu. Begini pun gue dua-duanya jijit, satu kaki sih bisa sih, cuman tinggi. Nah, ini motor emang tinggi ya. Posisi berkendaranya tuh emang ya tipikal kayak motor-motor naked sport lah teman-teman. Jadi bukan yang kayak tegak banget gini, enggak. Tapi dia agak ke depan, stangnya agak kecil. Tuh. Dan ini sebuah kokpit yang keren banget kalau dilihat, karena sini karbon, sini karbon, sini karbon, sini karbon, kemana-mana karbon teman-teman. Semua dilihatin kayaknya emang karbon banget motor ini. Nah, jadi posisi ridingnya kira-kira kayak gini teman-teman. Nah, ini kan cocok nggak? Cocok sih, harganya itu loh yang belum cocok. Bagian belakangnya Brabus 1300R ini menurut gue bagian paling seksinya dari motor ini. Karena dia kayak full karbon dari sini ya. Ini kayak satu part sampai bawah sini tuh full karbon. Terus sama mereka tuh langsung dibikin kayak udah tail tidy. Biasanya kan panjang ya fendernya, ini enggak, cuma segini doang. Nggak ada lampu remnya nyatu dengan lampu sen di sini. Terus tepat plat, udah gitu doang. Ini menurut gue bentukannya yang paling seksi ya di Brabus 1300R ini ya dari sini nih. Gue suka banget ini bagian sini udah full karbon. Menurut gue ketika kita ngomongin motor ini itu selain ngomongin desain, kita harus ngomongin detailnya. Nah, detailnya kayak gimana? Kita mulai dari depan lagi. Detail dari depan itu udah banyak banget. Pertama, kita ngomongin detail dari tempat oli rem sama oli kopling ya. Itu aja udah tulisannya Brabus. Jadi sini tulisannya Brabus, di sini Brabus. Ya, kayaknya ini nggak ada di motor lain. Terus dari handle koplingnya ada tulisannya Brabus juga. Ini remnya Brembo ya, master remnya. Tapi tetap handle-nya ada tulisannya Brabus juga. Jadi ini kalau diganti jadi aftermarket menurut gue malah sayang banget. Terus belum lagi kita ngomongin spion. Spionnya bar N memang di bawah gini dan dia dapat dua, ada yang bar N, ada yang di atas. Yang bar N-nya ini ada tulisan Brabusnya juga teman-teman di sini. Nah di sini ada tulisan Brabus. Jadi emang banyak banget perintilan-perintilan ya yang sama Brabus itu dibikin untuk motor ini. Nah sekarang kita bahas ke bagian tengah sini deh. Yuk. Di bagian sini aja dari mulai footstep-nya di sini teman-teman, ya kan? Ini juga udah Brabus. Di sini tulisannya Brabus. Ini biar nggak salah. Ya kan? Nah, ini ada part yang di sini heel guard-nya pakai karbon, nah di sini mereknya Gilles. Nah, ini mungkin merek dari footstep-nya cuman beberapa partnya dibikin ulang sama Brabus. Bahkan sampai tempat oli rem di belakang sini, ya kan? Tutupnya tulisannya Brabus, teman-teman. Sama ada beberapa cap, mungkin dari sebelah sana, itu juga kecil di dalam mesin tulisannya Brabus. Jadi masalah Brabus ini dipikirin detailnya ya. Itu kayak gitu tuh teman-teman, kecil-kecilan di sini. Jadi kelihatan, wah lebih mewah daripada motor standar ya. Nah cuman yang paling oke banget menurut gue dari motor ini, peleknya. Peleknya ini itu diganti dan didesain ulang, dibikin ulang sama Brabus untuk motor ini teman-teman. Nah kalau kalian udah pernah lihat Brabus G800, G900, mungkin kalian akan familiar sama bentuk peleknya karena memang ya ini. Brabus
pelek yang untuk mobil sama mereka dibikin ulang untuk bisa dimasukin ke motor ini teman-teman. Depan dan belakang desainnya sama. Buat anak mobil pasti udah paham lah ya, dari dulu kan Brabus emang suka bikin pelek tuh dengan berbagai ciri khasnya itu. Nah, mereka juga akhirnya bikin nih buat untuk motor mereka ini 1300R ini, mengikuti gaya desain yang sekarang ada. Dan ini menurut gue yang paling keren di antara detail-detail lainnya. Kalau mungkin peleknya nggak diganti gitu ya, mungkin gue kayak ya cuma gitu doang. Tapi ketika gue liat peleknya diganti, wah ini Brabus niat banget sih. Sampai ke knalpotnya pun juga udah diganti sama mereka. Bentukannya jadi dua seperti ini. Nggak terlalu apa ya, nggak terlalu garang gitu ya bentukannya, simple tapi bagus gitu loh. Itu yang bikin gue suka dari motor ini. Motor ini tuh nggak terlalu kayak in your face banget gitu ya. Kalau yang tahu gitu, kalau yang enggak mungkin ya kayak oh ya udah gitu. Tapi justru menurut gue itu yang bikin keren dari Brabus 1300R ini. Bentukannya itu loh luar biasa. Nah, apakah kalian sudah tahu ini basisnya motor apa? Nah, kalau tadi kalian jawab basis motornya adalah KTM 1290R, kalian hampir benar. Karena ini adalah basisnya KTM Super Duke 1290R yang Evo, teman-teman, yang top of the line-nya. Ya, jadi Brabus, untuk Brabus 1300R ini menggunakan basis dari KTM. Apakah itu hal yang jelek? Tentu tidak. KTM 1290R ya, itu banyak banget diapresiasi sama orang-orang sebagai salah satu motor naked yang terbaik karena emang garang banget. Bentukan standarnya aja tuh udah bagus motor itu. Gue suka banget, walaupun di sini jarang. Nah, sama Brabus itu dibikin untuk seperti ini, teman-teman. Nah, tapi memang ini bukan kayak Brabus G900 gitu ya, yang mana G63 kemudian eksteriornya diubah, kaki-kakinya diubah sama Brabus, interiornya juga diubah, sampai mesinnya G900 kan juga diubah sama Brabus, ya kan. Nah, kalau di Brabus 1300R ini mesin dan kaki-kaki semuanya masih bawaan dari KTM-nya. Nah, Brabus di sini membuat ulang dan mendesain ulang bagian-bagian dari eksteriornya dan juga tadi perintilan-perintilan yang udah gue sebutin. Jadi kalau misalnya kalian lihat dari mesin, dari sasis, ini masih sama dengan si KTM. Bahkan instrumen clusternya aja masih ada tulisan KTM, di fuel cap-nya masih ada tulisan KTM gitu. Dan beberapa parts juga masih ada tulisan KTM-nya. Tapi selebihnya dari itu, ini motor udah berubah. Sebenarnya pun kalau disampingin ya, menurut gua antara 1290 dan Brabus 1300R ini, itu menurut gua orang nggak akan langsung notice kalau itu adalah basis motor yang sama. Karena emang bentukannya berubah banget. KTM 1290 di depan lampunya udah yang dua gitu kan, ini sekarang berubah jadi bulat. Terus sasisnya juga biasanya kalau KTM orange, ini udah hitam, dan ditambah memang peleknya udah berubah jauh, teman-teman. Sekarang kita mesti ngomongin ketika kalian beli motor ini, apa aja sih yang kalian dapetin? Ini adalah box yang kalian dapetin ketika kalian beli motor ini, teman-teman. Ini tadi begini, nah ini tadi begini. Nah, boxnya dibuat dari karbon, artisan Brabusnya. Udah kayak beli jam, tau gak? Bagus banget boxnya. Kuncinya. Nah, kuncinya Brabus 1300R, dan di sini ada tulisannya. Brabus 1300R 1 dari 145. Ini ada tanda tangannya, kayaknya punya Brabus, kayaknya ya. Tapi ini bener, experience-nya kayak kalian beli jam mewah. Boxnya bagus, ya kan? Tempatnya bagus. Dan harusnya dari tadi kalian udah lihat sih, dapat karpet, teman-teman. Karpet yang bagus banget, langsung ada tulisan Brabus 1300R-nya, ya kan, di bawah. Walaupun memang menurut gua motor ini masih kalah sama Vario, karena ini nggak dapet helm. Kita harus ngomongin tentang dashboardnya dari si Brabus 1300R ini. Bisa dibilang ini memang masih menggunakan basis yang sama dari KTM-nya, tapi itu merupakan hal yang bagus karena dashboardnya bagus banget, teman-teman.
dia udah keyless, ya kan. Nah, jadi kalau kita mau nyalain, tinggal pencet tombol yang gembok di sini. Di layarnya sini, sebenarnya basicnya masih menggunakan KTM, tapi ketika tadi kita on off, nah kita nyalain, ada welcome screen khusus dengan tulisan Brabus di situ. Itu keren. Nah, gue memang jujur baru kali ini ngelihat apa ya istilahnya instrumen cluster dari motor ini. Dan ini menurut gue instrumen cluster yang bagus banget karena intuitif penggunaannya. Jadi hazard di sini, ya kan, steering lock dan lock semuanya di sini on off. Dan di sini ada custom C1 C2. Jadi kalian bisa ngeflick C1 C2 sebelah sini. Nah, di sebelah kiri sini tentunya motor ini kan canggih, banyak yang bisa diutak-atik. Mekanismenya menurut gue ini oke banget karena di sini ada anak panah. Terus tengah ada tombol enternya. Cuman sen di bawah. Terus ditelunjuk sini sama di tombol sini untuk cruise control. Terus ini tombol back sama on off cruise control ya. Menurut gue ini simple dan lebih intuitif menurut gue pribadi ya. Kalau kita bandingin sama kayak BMW GS gitu atau BMW S1000R, menurut gue untuk ngutak-ngatik sistemnya ini salah satu yang oke. Karena make sense karena semuanya kayak oh ya anak panah kiri kanan back home button nggak ribet gitu. Kalau yang lainnya menurut gue masih cukup ribet. Nah sekarang kita coba nyalain yuk. Kayak gimana sih suaranya dari Brabus. Kalau yang mobil Brabusnya kayak G800, G900 itu suaranya gahar banget. Apakah ini juga segahar itu? Kita coba yuk. Bagus suaranya, keren. Sekarang kita harus ngomongin harganya teman-teman. Nah, motor ini itu kira-kira dijual oleh two wheelers dengan perkisaran harga dari 1,3 hingga 1,5 miliar rupiah. Mungkin kedengarannya kayak, wow, motor 1 miliar rupiah, itu kan mahal banget. Ya, tentu, motor 1 miliar itu dengan dasar apapun memang mahal, ya kan? Kalian udah bisa dapat rumah, kalian bisa dapat BMW S1000RR kembalian, ya kan, dengan harga segitu. Tapi sekarang kita harus mencoba membandingin antara mobil non Brabus dengan Brabusnya. Contoh G63. G63 itu sekitar basisnya sekitar sekarang 7M lah ya. Nah, G800, G900 itu ada di sekitar 12. Ya kan, sekitar di 12, 14 M-an kalau nggak salah. Kayak 1,5 kali lipat lah. Nah, KTM Duke yang Super Duke 1290R itu mungkin juga kalau dijual mungkin price range-nya harganya ada di 800-900-an. Nah, apakah kemudian Brabusnya ini berkali-kali lipat dibandingkan dengan KTM Super Duke-nya? Enggak juga sebenarnya teman-teman. Jadi sebenarnya in the grand scheme of thing ya, dengan pricing Brabus yang segini dibandingkan dengan kendaraan standar ya, ini masih seperti pada umumnya Brabus lah ya. Tapi itu jadi karena pajak di Indonesia jadi makanya lebih mahal. Tapi memang di Eropa sendiri kalau nggak salah ini harganya udah 40.000 pound sterling. Jadi memang dari Eropanya udah mahal, ya kan, sampai sini pun ya jatuhnya lebih mahal. Tapi menurut gua motor ini akan habis, bahkan dari 4, 1 udah laku, sisa 3. Kalau di rumah, di sini kalian ada yang punya Brabus, ya ini cocok banget untuk menemani Brabus-Brabus kalian yang di rumah, sungguh cocok. Menurut gue emang mungkin orang yang beli ini kayak belum tentu dia suka motor, tapi dia punya Brabus. Dan dia kayak, ya bolehlah buat nemenin Brabus yang di rumah, why not? Dibeli deh. Kalau dibandingin dengan Brabus G-Class-nya, ini cuman harganya 1/10-nya doang. Ya buat mereka, receh lah ya harusnya.
Harapan gua sebenarnya dengan adanya motor ini adalah Brabus akan ngejual parts-partsnya. Seperti kalian tahu, Brabus itu ngejual peleknya, ngejual beberapa partsnya untuk bisa dikonversi secara full ataupun juga secara parsial. Nah, harapan gua sebenarnya juga menjadi pertanyaan gua, apakah Brabus akan ngejual parts-parts ini ke masyarakat umum? Mungkin peleknya apakah akan dijual? Karena seperti kalian tahu, Brabus kan ngejual peleknya. Nah, apakah pelek ini akan dijual? Ataukah apakah knalpotnya akan dijual? Footstep, ya kan, dan parts-parts lainnya, joknya mungkin. Tapi yang gue paling penasaran sih spionnya sih. Apakah Brabus akan menjual spion ini untuk bisa dibeli sebagai aftermarket? Karena ini spion dipasang di motor R90-nya kayaknya akan cocok sih. R90 Brabus. Kalau kalian suka motor ini, coba kalian like videonya. Dan buat kalian, gimana motor satu ini? Keren apa enggak? Yang suka video ini jangan lupa di like, yang baru mampir jangan lupa subscribe. Saya Save di jalan, see you next video guys. Bye-bye.